Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini ini kajian yang kedua ya. Setelah kita istirahat 3 atau 4 bulan karena adanya wabah corona. Ini yang pertama kali saya mengudara ya. Maka pada kesempatan kali ini perlu kita sampaikan, terlepas daripada corona itu rekayasa manusia ya. Dari adanya corona tersebut kita paling tidak bisa melakukan 2 hal ya. Yang pertama, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya wabah corona ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Di muka bumi ini paling tidak kita bisa melihat sebagian banyak dari ahli batil disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan oleh Allah kebatilannya. Dan banyak daripada kebatilan itu berhenti melakukan kebatilan karena makhluk yang namanya corona. Ini patut disyukuri ya. Patut bahkan negara-negara yang selama ini memproklamirkan dirinya untuk menantang Allah dan Rasulnya, melawan Islam dan melawan kaum muslimin, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian daripada mereka ya. Jadi patut disyukuri. Alhamdulillahi ya corona ya. Nah, musibah corona. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga dengan adanya musibah corona ini prihatin ya. Sekaligus mari kita bersabar. Karena dengan adanya corona ini ada beberapa hal yang semestinya bagian daripada syiar kaum muslimin berhenti juga. Contohnya masjid yang mestinya dibuka 24 jam ditutup. Adzan berhenti. Sholat jamaah juga berhenti. Bahkan mereka sholat pun dengan cara yang aneh, tidak pernah dikenal oleh salafus soleh. Berjamaah tapi tidak rapat. Ini satu hal yang ya kalau kita mau ucapkan ya musibah sebenarnya. Ketemu sesama saudara salaman takut ya. Silaturahmi terputus. Bahkan yang lebih besar lagi, anak-anak kita tidak bisa lagi melanjutkan pendidikannya sekolah. Ini juga musibah. Ya, menghadapi musibah ini kita sabar. Maka ikhwan fillah rahimakumullah ya, 2 hal yang harus kita sikapi dengan adanya corona. Yang pertama bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua sabar ya.
Allah sedang menguji kita. Dan ada di antara kita yang masih dhaif, lemah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Apa saja musibah yang kau hadapi, itu adalah atas izin Allah. Atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalba. Barang siapa yang yakin terhadap Allah. Yang dimaksud yakin di sini diantaranya yakin bahwa musibah itu atas izin Allah, yahdi qalba. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada hatinya, ya. Walhasil apapun yang kita hadapi, mari kita syukuri sekaligus kita bersabar terhadap musibah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, baik yang ada di masjid ini maupun yang ada di rumah, dengan adanya musibah corona ini, ya, kita harus mawas diri. Karena ada satu agenda besar yang sedang dimainkan oleh orang kafir, ya. Ini kalau kita memandang corona ini bagian daripada rekayasa manusia, ya. Karena memang ada dua keyakinan kebanyakan kaum muslimin terhadap corona ini. Di satu sisi sebagian daripada mereka menganggap ini rekayasa manusia. Adapun sebagian yang lain menganggap ini wabah dari sekian banyak wabah yang mampir di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dari sudut pandang rekayasa manusia, kita harus mawas diri. Karena memang dari pengamatan para pengamat dan kesimpulan mereka-mereka yang jujur mengamati situasi ini, mereka sudah sampai kepada satu kesimpulan. Di antara kesimpulan-kesimpulannya bahwa ini agenda terselubung yang sedang dimainkan oleh orang-orang kafir, para penyembah setan untuk menguasai dunia. Maka iman fillah rahimakumullah, mawas diri. Tetap yakin bahwa kita ini orang-orang mukmin dilahirkan untuk memperjuangkan Islam, ya. Jadi iman fillah rahimakumullah, itulah sikap yang harus kita lakukan hubungannya dengan wabah corona ini. Dan ini perlu saya sampaikan sebagai satu penampilan awal setelah libur sekian bulan. Saya sebagai dai juga mengalami satu hal yang sulit, ya. Setelah libur 4 bulan tidak ceramah ini, mulai ceramah ini jadi canggung, ya. Biasanya menyampaikan ayat ini, memang amal ma'ruf nahi mungkar ini kalau dihentikan akan menimbulkan keadaan yang tidak enak buat pelaku amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi lupa apa yang harus disampaikan, lupa fungsinya, dan badan jadi sakit. Mudah-mudahan dengan terbukanya masjid-masjid, ya, terbukanya kajian-kajian, saya bersama teman-teman yang sudah berkomitmen untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar lebih berani lagi melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, dan pada kesempatan kali ini mari kita lihat satu ayat, ya. Kita akan mengkaji satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad, ya, surat 47 ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum, ya. Surat Muhammad surat 47 ayat 33. Di dalam ayat ini ada satu perintah dan ada satu larangan. Perintahnya ati Allah wa atiur Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Perintah wajib dilaksanakan, ya. Yang kedua ada larangan, wala tubtilu a'malakum. Larangan ini tidak boleh. Tidak boleh apa? Membatalkan, ya.
membatalkan, tubtilu, menyia-nyiakan, meruntuhkan amal-amal kalian. Yang dimaksud dengan meruntuhkan, membatalkan amal di sini adalah tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, di satu sisi Allah mengatakan wajib taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di sisi yang lain Allah mengatakan jangan kau batalkan amal kalian. Dengan apa? Dengan tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi larangan ini menguatkan perintah. Kalau dalam satu ayat ada perintah kemudian larangan ini menguatkan perintah, berarti perintah ini perintah yang sangat utama. Iman fillah rahimakumullah, pada kajian-kajian terdahulu kita sudah sampai kepada beberapa kesimpulan. Di antara kesimpulannya, diteliti oleh ulama Al-Quran ini, ternyata seluruh perintah yang ada di dalam Al-Quran ini bermuara kepada dua hal. Ya, seluruh perintah yang ada di sini bermuara kepada dua perintah. Perintah yang pertama, itaatullah, taat kepada Allah. Taat kepada. Perintah yang kedua, al-qiyam bil adli bainan nas, bersikap adil terhadap orang lain, ya. Itaatullah, bersikap adil terhadap orang lain. Ayat ini berbicara tentang yang pertama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak boleh kau tidak taat. Kalau tidak, batal seluruh amalmu. Salat bisa batal, saum bisa batal kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasul. Dan di antara puncak ketaatan kepada Allah dan Rasulnya menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali ayat ini. Realisasinya seperti apa? Iman fillah rahimakumullah. Ya. Sebelum kita bicara realisasi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 4 makhluk supaya kita tidak taat pada Allah, ya. 4 makhluk ini berusaha untuk menggoda kita supaya tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Visi utamanya, tujuan utamanya supaya kita tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, syaitan, setan. Ingat, setan ada 2, syaitonul jin, syaitonul ins. Setan yang berupa jin, setan-setan itu, dan setan berupa manusia, ya. Tujuan utamanya supaya kita tidak taat pada Allah dan Rasul. Hati-hati. Yang kedua, ini musuh kita ini. Barang siapa yang man arafal adu salima min makrihim. Salima min makrim. Barang siapa yang mengenal musuhnya, dia akan selamat dari tipu daya musuhnya. Kita harus mengenal. Banyak orang yang tidak mengenal musuhnya, dia malah berkawan kepada setan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan dia beribadah kepada setan, dia tunduk dan taat kepada setan, padahal musuhnya. Innahu aduwwul lak. Innahu aduwwul lakum. Dia musuh utama. Aduwwum mubin di dalam ayat yang lain. Satu. Yang kedua, ingat, hati-hati. Yang kedua ini musuh kita yang diciptakan oleh Allah supaya kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya adalah ad-dunya. Hati-hati terhadap dunia. Ambil sedikit dalam rangka untuk membangun kehidupan akhirat. Ustaz, ngambil dunia banyak? Boleh, asal membangun banyak kehidupan di akhirat. Ingat, dunia. Kalau tidak, dunia akan menyimpangkan kita. Yang ketiga, hawa nafsu, ya. Hawa nafsu. Ini sudah sering dibahas, ya. Maka dalam rangka untuk menghadapi hawa nafsu ini, kita harus tundukkan hawa nafsu kita sehingga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, diarahkan supaya berzikir, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Yang keempat, ini yang paling penting. Kadang kita lupa, siapa yang menyimpangkan kita untuk supaya tidak taat pada Allah dan Rasulnya? Orang lain, manusia lain. Tidak semua manusia itu kawan.
Tidak semua manusia itu membawa kita ke jalan yang lurus. Ada manusia gandeng kita, bawa kita ke neraka. Kenapa? Karena memang dia diciptakan oleh Allah supaya kita nggak taat pada Allah dan Rasulnya. Baik manusia itu sendiri, sekelompok berupa organisasi. Hati-hati masuk organisasi. Ada organisasi kita masuk, sreng. Seperti kita naik kereta api dibawa ke neraka. Dan yang ketiga, kumpulan manusia yang terbesar yang pernah dibangun oleh manusia di bumi ini. Apa itu? Negara. Hati-hati. Ada juga negara yang menyimpangkan warganya dari jalan yang lurus supaya tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, manusia ini oleh Allah diistilahkan dengan istilah yang lain, masyhur di dalam Al-Quran ini. Sekaligus yang membuat kita prihatin, banyak kaum muslimin gak paham. Apa itu? Tauhid. Siapa itu Togut? Togut itu adalah manusia baik sendiri atau sekelompok yang menyimpangkan kita dari taat pada Allah dan Rasul. Namanya Togut. Ustadz, Togut itu apa? Dulu pernah saya sampaikan di masjid ini. Ya mungkin karena sudah lama tidak ngaji akibat corona kita lupa. Saya ulang kembali. Togut yang pertama, syaitan. Menurut Umar bin Khattab, arti pertama togut itu syaitan. Oke, menurut Umar. Yang kedua, togut menurut Jabir, seorang sahabat radhiyallahu an, yaitu sahir atau kahin, kuhan, dukun, tukang ramal. Hati-hati tukang ramal. Man atta arrafat fasa'alahu, ya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal kemudian dia bertanya, fasaddaqahu, dan dia membenarkan keputusan si tukang ramal tersebut, lam yuqbal salatuhu arba'ina yauman, salatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Di dalam hadis yang lain dikatakan mengkafiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkafiri Al-Qur'an. Baik kahin dalam bentuk atau prakteknya dengan cara mistik tradisional maupun dalam bentuk modern. Hati-hati, di TV banyak. Kahin. Yang ketiga, siapa itu Togut? Menurut Imam Malik rahimahullah, yaitu siapa saja yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Diibadai itu ditaati, diikuti. Siapa saja yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Diibadah itu bukan kita datang kepada dia kemudian kita nyembah. Oh tidak. Ibadah itu kita mentaati dia, padahal perintahnya menjauhkan kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Siapapun dia. Profesor kah dia? Pejabat kah dia? Orang pintar kah dia? Atau bahkan memakai pakaian ulama, bahkan. Hati-hati. Selama perintahnya bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasulnya kita taati, tauhid. Nah, yang keempat ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, tauhid adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, di mana kekuasaannya apabila kita ikuti, kita taati, menyimpangkan kita dari Allah, Rasulnya dan Al-Quran. Kalau kita ikut dia, kita jauh dari Al-Quran. Kalau ikut dia, jauh dari Allah. Dan kalau ikut dia, jauh dari Rasulullah SAW. Namanya apa? Tauhid. Jelas. Ini bagian daripada manusia, ya, atau sekelompok manusia. Hati-hati. Man arafal adu salima min makrihim. Barang siapa yang mengenal musuhnya, dia akan selamat daripada tipu daya musuh. Tauhid ini banyak, Pak, ya. Ada di TV, ada di medsos, ada di ruangan rapat, ada di tempat kuliah, ya.
siapa saja yang diikuti padahal menyimpangkan kita dari Allah dan Rasulnya. Ya. Yang keempat tadi. Nah, ini yang pertama tadi kembali kepada setan, ya, ciptaan Allah yang bisa menyimpangkan manusia dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah dunia, yang ketiga diri sendiri, yang keempat orang lain. Nah, realisasi daripada taat kepada Allah dan Rasulnya, mari kita buka ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf surat 7. Masya Allah, surat Al-A'raf. Ini Al-Quran ini kalau dibaca saja, tidak ditadaburi, kita tidak dapat banyak manfaat, ya. Membaca Al-Quran itu satu, lil ilm, untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, untuk mengetahui amal apa yang harus dikerjakan. Yang keempat, sebagai obat, ya. Nah, dan lain-lain. Nah, ini mari kita melihat ilmunya untuk kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 7, Suratul A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Masyaallah. Saya ulangi lagi, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Nih, saya sampaikan surat Al-A'raf ayat 3. Kenapa saya sampaikan? Supaya sampai rumah Anda membaca. Setelah dibaca, difahami. Setelah itu, hafalkan. Setelah itu, ajarkan kepada anak istri dan dakwakan. Begitu. Siapa yang mendengar, siapa yang memahami, dia yang harus memperdengarkan kepada orang lain dan memahamkan kepada orang lain. Ya. Saya sengaja setiap ayat yang saya baca, saya tunjukkan ayatnya supaya Anda membaca dan sampaikan. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ayat ini berbicara tentang ittiba. Ittiba itu apa? Mengikuti. Di dalam ayat ini ada dua bentuk ittiba. Ittiba yang pertama, perintah Allah harus dilakukan. Ittiba yang kedua, larangan. Memang manusia ini karakternya ikut. Kita ini sering ikut. Maka ada ikutan yang harus diikuti, ada ikutan yang haram diikuti. Ayat ini menjelaskan. Siapa yang harus diikuti? Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti apa-apa yang Allah turunkan. Al-Quran, Islam, ilmu, Rasul. Semua diturunkan oleh Allah. Rasul, ilmu, Al-Quran, ikuti. Wajib. Di mana mauqif posisi kita? Wajib mengikuti. Karena itulah ittiba yang harus kita ikuti. Ittiba yang harus kita lakukan. Apa itu? Ikuti apa saja perintah Allah. Yang kedua, ittiba yang dilarang. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kau mengikuti aulia selain Allah. Ya. Apa itu aulia? Aulia itu satu, pelindung. Dua, pemimpin. Tiga, kawan setia. Jangan mengikuti pemimpin, pelindung, kawan setia selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas aulia di sini pasti manusia. Ya? Pasti manusia. Kawan setia kita manusia. Pemimpin kita manusia. Pelindung kita selain Allah manusia. Jangan kau ikuti selama dia tidak membawa kita kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi di dalam ayat ini
Ini Al-Quran, yang ini manusia yang menjadi pemimpin kita, menjadi pelindung kita atau kawan setia. Ini harus diikuti, ini tidak boleh diikuti selama dia bertolak belakang dengan perintah Allah. Ustaz, kalau kawan setia mengajak saya untuk tunduk kepada Allah dan Rasul, ikuti. Kalau pemimpin saya mengajak saya untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya, ikuti, karena itu realisasi ketaatan kepada Allah. Ibn Fiddin rahimakumullah, inilah yang dimaksud dengan itaat. Kenapa hal ini saya sampaikan? Hari ini manusia berada di dalam kebingungan. Di mana letak kebingungannya? Yaitu mereka tak faham kepada siapa mereka mengikuti dan kepada siapa mereka tidak boleh mengikuti. Sehingga apa yang terjadi? Kebanyakan manusia justru mengikuti hal-hal yang dilarang untuk diikuti dan meninggalkan hal-hal yang wajib untuk diikuti. Ditinggalkan Allah dan Rasulnya, ditinggalkan Al-Quran. Apapun alasannya, termasuk alasan ekonomi, alasan politik, alasan sosial, terutama di negara kita ini, ya. Ustadz, saya benci dengan ketidakadilan. Apa yang saya harus lakukan? Hadapi keadilan, tapi syaratnya, cara menghadapinya, tujuan menghadapinya dalam rangka untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan dalam rangka mengikuti aulia selain Allah dan Rasulnya. Ustadz, saya benci komunis, saya benci PKI. Apa yang harus saya lakukan? Ikuti. Silakan hadapi komunis, tapi dalam rangka untuk mengikuti ittiba Allah dan Rasulnya, bukan dalam rangka ittiba kepada pemimpin selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, karena hari ini inilah subhat yang besar. Antum tahu apa itu subhat? Kelihatannya benar, tapi salah, samar. Yang dirusak akal kita, subhat. Menurut akal benar, tapi menurut Allah salah. Jadi apapun yang kita lakukan harus dalam rangka ittiba Allah. Tidak boleh dalam rangka ittiba orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mengajak kita untuk tunduk kepada Allah dan Rasul. Cukup. Itu saja. Pegang yang kuat. Kita akan selamat menghadapi masa-masa kritis sekarang ini. Ya, centang perenang, semrawut, semua dirusak. Ya. Paham Pak? Fahimtum? Ya Muhammad, fahim? Saya paham semua. Dan saya tidak usah bicara banyak. Ya. Maka Ikhwan Fiddin rahimakumullah, dari dua ayat tersebut kita bisa mengambil satu kesimpulan penting. Ayat yang pertama sampai rumah dibaca supaya tidak wash, yaitu surat Muhammad tadi ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman, wajib taat pada Allah dan Rasulnya. Dan jangan kau runtuhkan amalmu karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Realisasinya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadzakkar. Tapi sayang, banyak di antara kita mengambil pelajaran atau saat, ya. Mungkin itu saja. Masih ada waktu berapa menit? 10 menit. Ini kajian baru ini. Setelah tidur, tidak boleh banyak-banyak, ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Masjidnya barusan tidur, jamaahnya tidur panjang, ya. Nah, baru melek kita ini. Ada yang mau ditanyakan silakan ya. Syekh. Naam. Ya, naam.
Bisa sama, bisa tidak. Tergantung bagaimana dia memposisikan ramalan dan prediksinya ini di hadapan takdir Allah. Ada ramalan yang boleh dilakukan, paham toh? Atau prediksi yang boleh dilakukan dengan syarat dia mengatakan, menurut ilmu yang saya pahami begini, tetapi semuanya atas kehendak Allah. Paham ya? Paham toh? Tapi kalau dia mengatakan menurut prediksi saya begini, pasti seperti ini. Menurut ramalan saya pasti seperti ini. Tidak ada urusan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membawa kepada kesesatan. Jadi tergantung kepada mauqif, posisi kita di hadapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Ini karena kita pakai bahasa Indonesia ramalan. Memang bahasa Indonesia ramalan itu bisa positif, bisa negatif. Bergantung kepada mauqif kita, posisi kita. Paham tuh? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, silakan. Paham sampai di sini saya? Sudah kajian yang keberapa kali di masjid ini saya? Sudah banyak ya? Sudah banyak ya? Alhamdulillah. Nah, ada masjid-masjid sampai sekarang belum dibuka kajian. Salat sudah? Iya, padahal masjid-masjid besar belum dibuka, tapi salat sudah. Bahkan ada yang salat juga belum ya, salat seperti Jumat ya. Nah, cukup, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maka nasihat saya kepada antum sekalian, ya, coba dicatat ayat tadi, diingat surat Muhammad ayat 33, gampang. Surat Al-A'raf ayat 3. Nanti diulang kembali, dibaca di rumah, dibaca berkali-kali, didiskusikan atau diajarkan kepada anak dan istri, supaya kita siap menghadapi dengan izin Allah tentunya, menghadapi musibah besar sekarang ini ya. Umat Islam ini di persimpangan jalan sekarang ini, antara mau mengikuti Allah dan Rasulnya atau mengikuti min dunihi auliya ya, pemimpin, pelindung, kawan setia selain Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi li wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.